Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nenden Siti Rohmah yang sedang menempuh gelar S1 di program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum saya memasuki topik pembicaraan saya pada kali ini, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya di awal Oktober kemarin, tepatnya pada tanggal 5-11 Oktober, saya berkesempatan menjadi ajudan dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Dan pada saat itu, ternyata saya mendapatkan sebuah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali bagi hidup saya. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober, pada saat itu saya mendampingi Bapak Gubernur untuk menemui demonstran yang sedang berunjuk rasa di Gedung Sate Kota Bandung tentang Undang-Undang Hak Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan pada saat itu saya mendapatkan sebuah peristiwa menarik dan juga saya menganalisis kaum mahasiswa dan buruh yang sedang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sangat aspiratif sekali dan juga sesuai dengan konteks. Namun ternyata di balik itu ada kerusuhan yang dipicu oleh orang-orang dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi-informasi bohong kepada orang-orang yang sedang berdemo di Gedung Sate pada saat itu. Dan yang saya analisis, ternyata orang-orang yang menyebarkan informasi bohong tersebut, mereka dapatkan informasinya dari sosial media. Nah, seperti kita tahu, kalau sosial media ini informasi yang datang ataupun informasi yang masuk itu sangat tidak terbatas, yang memicu adanya hoax atau disinformasi. Nah, padahal nih kalau dipikir-pikir kita ini udah mau masuk era Society 5.0, di mana bukan lagi teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Nah, sesuai dengan cerita saya sebelumnya, saya ingin berbicara sedikit tentang era Society 5.0. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih soal era Society 5.0, sebenarnya definisi dari era Society 5.0 itu apa sih? Nah, jadi era Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat di mana berpusat pada manusia yang tentunya ini berbasis pada teknologi. Dan tujuan utamanya ini untuk mewujudkan manusia yang hidup secara nyaman dan tentunya untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Nah, Jepang adalah sebuah negara yang pertama kali mencetuskan era Society 5.0. Bisa dibilang Jepang ini seorang pelopor dari datangnya era ini. Dan mereka sudah mengimplementasikan era Society 5.0 ini dari beberapa tahun sebelumnya dan menciptakan banyak sekali teknologi yang sangat canggih untuk mendukung era Society 5.0. Namun jangan salah, ternyata Jepang ini memiliki banyak kendala dalam implementasi era Society 5.0. Di antaranya mereka terkendala banyaknya usia tua yang bertambah. Lalu juga ternyata mereka terkendala banyak sekali berkurangnya tingkat kelahiran di Jepang. Dan yang paling parahnya lagi, ternyata banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pekerjaan tersebut berubah menjadi automatisasi atau teknologi, terutama di bidang perkantoran. Nah, Jepang juga bilang nih sama negara-negara di dunia kalau era Society 5.0 ini akan menyebar ke seluruh dunia. Nah, otomatis pengalaman dan juga tantangan dan juga masalah yang dialami oleh Jepang akan dialami juga oleh negara lainnya, terutama Indonesia. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih soal masalah yang dialami oleh Jepang, tadi yang paling parah adalah banyaknya pekerjaan yang hilang karena berubah menjadi teknologi, terutama di bidang perkantoran. Nah, sebenarnya hal ini tuh udah bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita contohkan di Amerika, pekerjaan loan officer yang dulunya itu mereka bekerja untuk mengumpulkan dokumen dan juga menerima nasabah yang ingin membuat kartu kredit atau mengajukan pinjaman, sekarang ternyata sudah dipermudah oleh aplikasi berbasis online. Nah, gak usah jauh-jauh deh dari Amerika, misalnya di Indonesia aja. Di Indonesia, pekerjaan seorang teller ternyata sudah berkurang dalam segi pekerjaannya dari 15 tahun ke belakang. Dan diprediksikan akan 10 tahun ke depan ini akan terus berkurang pekerjaannya karena digantikan oleh ATM berbasis online atau kita bisa disebut dengan banking. Nah, bisa kita simpulkan nih, ternyata teknologi ini membuat sebuah pekerjaan dan lapangan kerja yang baru, tapi secara bersamaan juga ternyata membuat sebuah pengurangan yang signifikan di beberapa kesempatan kerja. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal masalah dan tantangan yang harus kita hadapin, ternyata ada solusi yang harus kita siapkan dan juga
yang bisa dapat kita implementasikan untuk menghadapi era Society 5.0 yang dikemukakan oleh Profesor Mark Evans dari University of Canberra. Dia mengatakan kalau ada dua dari solusi yang harus kita terapkan sebagai sarjana administrasi perkantoran. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas layanan publik, dan yang kedua adalah merubah kultur dan juga meningkatkan kompetensi baru di bidang perkantoran yang tentunya berbasis dengan teknologi. Nah, maka dari itu, kita sebagai anak perkantoran nih, kita itu harus lebih melek akan teknologi. Kita nggak cukup aja untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan di bidang perkantorannya aja, tapi kita juga harus meningkatkan keterampilan tersebut dan memikirkan bagaimana caranya keterampilan tersebut sebanding dan selaras dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Nah, di sini saya mempunyai 3 tips untuk teman-teman sekalian, terutama untuk anak-anak perkantoran yang ingin berkompeten untuk menghadapi era Society 5.0. Yang pertama adalah dengan meningkatkan 2T 1M, di mana 2T-nya itu meningkatkan tata kelola global dan tata kelola digital, dan 1M-nya adalah meningkatkan masyarakat yang berbasis layanan publik. Dengan 2T3M1 tersebut, saya yakin tenaga administrasi perkantoran akan dapat berkompeten untuk menghadapi era Society 5.0 yang semakin hari akan semakin mengglobal dan juga semakin masif. Siang bolong minum air keran, pas di jalan ketabrak motor gigi. Hey anak milenial perkantoran, hayu melek teknologi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.